Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ikhwah Villa semua, saya Villa di rumah semua, bersama Gian dan masih dengan Pak Yunus ngobrol-ngobrol tentang pendidikan anak usia dini. Di segmen sebelumnya atau di episode sebelumnya kita udah bahas banyak banget mengenai pendidikan anak usia dini, khususnya tadi nyambung ke daycare-nya Darut Tauhid. Oh, ternyata yang selama ini dikenal Darut Tauhid itu bukan hanya SD, SMP atau pendidikan informal aja teman-teman, tapi ternyata di Darut Tauhid sudah menyiapkan pendidikan anak bahkan dari sangat-sangat dini ya Pak. Karena tadi kita juga udah ngobrolin golden age-nya seorang anak gitu. Kira-kira setelah daycare kan disiapin di TK nih Pak. Betul. Nah, di Darut Tauhid sendiri ada khasnya sendiri nggak Pak yang coba ditanamkan di TK gitu? Iya. Di pendidikan di Darut Tauhid menyeluruh ya. Nah, khasnya kita itu bagaimana yang pernah saya sampaikan, satu, bisa mencapai talimul akidah ya. Jadi bagaimana tiap jenjang ini terus dikuatkan ketauhidannya, akidahnya yang mantap ya, agar anak-anak ini betul-betul nanti tauhidnya mantap. Yang kedua, sahibul ibadah ya. Jadi ibadahnya yang sesuai tuntunan Rasul, yang sempurna lah ya, agar dia betul-betul ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah terbiasa dari kecil. Bagaimana sholat yang baik, wudu yang baik, itu sudah diajarkan dia dari kecil ya. Walaupun mungkin belum ada kewajiban, tapi dia sudah, oh kita itu harus sholat ternyata. Kita tuh harus wudu, gimana wudunya yang benar, yang baik itu, yang sesuai sunnah, itu udah mulai diajarkan tuh, pembiasaan itu. Ini khasnya seperti itu ya. Terus bagaimana dia mulai mengenal Al-Quran, menghafal doa, tapi walaupun dia belum tahu bacanya, dia sudah mengenal ya huruf-huruf Arab ya, hijaiyah. Dia udah tahu, hanya dia diperdengarkan kalau masih usia bayi ya, diperdengarkan, tapi dia udah menonton. Ini diberikan pendengarannya dengan dikenalkan dengan Al-Quran, penglihatannya dikenalkan dengan huruf Al-Quran, agar dia sedikit-sedikit nanti mengenal Al-Quran ini. Ya, kalau udah TK sudah mulai itu diajarkan menghafal surat-surat pendek, baca-bacaan sholat gitu. Ya, selain itu juga akademiknya lebih pada psikomotorik ya, kalau masih taman kanak-kanak itu, karena tidak dibebani dengan akademik yang sudah berat lah ya gitu. Karena memang mungkin umurnya mereka emang umurnya bermain ya Pak, jadi pelajaran pun sebisa mungkin dimasukkan bermain itu. Ya, jadi pendidikan karakter juga dengan cara bermain gitu ya. Nanti kan mereka dalam interaksi itu akan mengetahui bagaimana berempati kan. Itu pendidikan karakternya, bagaimana saling tolong menolong nantinya, saling membantu dan saling memahami, itu yang dibangun bukan karakter adalah enggak. Jadi bukan pengertiannya tapi penerapannya langsung. Ya, penerapan langsungnya bagaimana ini kita harus saling empati, bagaimana kita saling berbagi. Nanti kan ada itu. Nanti kalau Kang Jayan di sini anak-anak sudah masuk sekolah, itu setiap Jumat itu mereka ada waktu berbagi. Oh, menarik sekali, gimana tuh? Ya, jadi anak-anak itu akan bawa makanannya itu keliling tuh nyari orang yang untuk berbagi. Nanti akan mereka ngasih gitu ya. Kenapa harus begitu? Ya, kita ini harus berbagi gitu. Kita lihat tuh anak-anak dengan refleksnya, ketika ada yang minta-minta, membutuhkan itu, dia langsung ayah minta uang, mau ngasih si ibu itu. Ini suatu yang luar biasa ya. Anak sekecil itu sudah memahami bagaimana berempati, berbagi gitu. Ini yang penting kita tanamkan sejak dini itu,
Kalau kepedulian ini tidak kita tanamkan, semakin dewasa, semakin orang jadi orang yang egois, apatis, apatis, orang yang tidak pedulilah dengan orang lain. Dia serba pokoknya yang penting saya senang. Jangan heran nanti kalau ada di antara di lingkungan kita yang seperti itu, yang memang dasar di waktu golden age-nya ini, waktu kecilnya ini kurang ditanamkan itu, dia tidak mengenal itu. Nah, ini di daycare, di TK Darut Tauhid ini sangat dikuatkan. Bagaimana mereka berbagi, juga mereka dibiasakan untuk sedekah, walaupun ya 500 rupiah, 1000 rupiah gitu. Yang dari nominalnya, tapi dari pembiasaan. Tapi pembiasaannya itu, jadi ada kepedulian dari dia. Saya harus sedekah. Nanti dia mengenal itu. Inilah yang diharapkan kita di Darut Tauhid itu, generasi-generasi yang semacam ini, yang peduli, kepekaannya. Dia akan diajar juga bagaimana bebersih ya, dengan peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman, peduli dengan yang lebih tua, ya, bagaimana dia bisa berkhidmat, bagaimana dia menghargai guru, menghargai teman. Ini yang penting. Yang mahal justru itu ya, Pak? Ya, kita kan, saya sebagai orang tua itu sangat bangga, bahagia kalau anak itu ya, begitu kita datang, assalamualaikum ayah, salam mencium tangan gitu ya. Oh, itu masya Allah, hanya seperti itu aja orang tua sudah bahagia, sudah bangga, bahagianya. Apalagi empatinya terhadap kita tuh luar biasa ya. Ini kita tidak tahu nanti semakin dewasa, semakin tua itu kan yang perhatian dari seorang anak tuh sangat dibutuhkan. Nah, inilah dibangun di TK Darut Tauhid. Dari kecil ini dibangun, dikuatkan sehingga menjadi karakter yang tertanam dalam dirinya, menjadi seorang yang peka, peduli, dan berjuang ya dalam segala hal. Begitu Kang ya. Jadi lebih banyak, kalau Jian lihat juga sih kayaknya Pak, bukan semata-mata akademik ya Pak kalau umur segini, tapi mungkin lebih ke tadi penerapan di sehari-hari, atau mungkin kisah-kisah mungkin Pak yang banyak disampaikan. Betul, nanti mereka juga akan disampaikan kisah tentang Muhammad, tauladanku, bagaimana tauladan Rasulullah SAW, para sahabat. Mereka ada tontonan juga. Misalnya kita juga kan ada tontonan yang bagus ya, Nusa dan Lara gitu ya, itu kan tontonan bagus tuh. Nah ya, itu tayangan-tayangan itu akan membentuk karakter anak, sehingga dia akan mencontoh tontonan yang dia tonton itu, tauladan yang dia lihat. Itu. Jadi kalau masa kanak-kanak ya, itu jangan dibebani dengan yang hafalan, yang akademik ya. Karena apa? Untuk mengajarkan akademik tuh ketika kita di Australia ya, nanti kita lihat kok di Australia mengajarkan disiplin, mengajarkan bagaimana antri gitu ya, budaya antri, bagaimana membantu orang, bagaimana menghargai orang ya. Dan di sana kalau tidak jujur itu ya, anak tuh tidak mau ngantri, nggak bakalan naik kelas. Ketika padahal mereka bukan dalam akademik, dan juga mereka tidak membawa pendidikan Islam ya. Ketika ditanyakan kenapa pendidikannya semacam ini, ya karena kami kalau hanya untuk akademik, kami berpikir kalau mengajarkan akademik itu bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia, biologi itu kami hanya cukup menggenjot 6 bulan sudah bisa. Tapi kalau untuk mengajarkan karakter ini, akhlak ini, kami butuh bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Oleh karena itu mereka sangat concern sekali. Islam juga demikian gitu ya. Islam sangat mengajarkan bahwa pendidikan karakter ini utama.
yang menjadi perhatian kita. Kita boleh ilmunya luas, banyak ya, tapi kalau tidak dilandasi dengan karakter yang baik yaitu jujur, ikhlas, tawadu dalam konsep Darut Tauhid ya, ini berat ya. Kita tidak ada empati terhadap orang yang larinya egois. Dengan kecerdasannya dia sombong, dengan kecerdasannya dia lakukan kejahatan. Yang terpenting kan menjadi umat yang khayrunas anfa'ulinnas, sebaik-baik manusia adalah banyak manfaatnya bagi yang lain, paling banyak manfaatnya. Jadi kecerdasan, pengetahuan yang banyak itu tujuannya untuk agar manfaat, bukan untuk kesombongan ya. Bukan untuk keangkuhan, untuk menyaingi yang lain, biar disebut kita pintar, bukan. Tapi bagaimana kita manfaat. Nah, di Darut Tauhid ini sangat ditekankan sekali ya. Kan dari sejak tadi ya Pak? Iya, terus mulai dari jenjang daycare, TK, terus diulang-ulang ini, ditanamkan terus, dikuatkan terus SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang sekolah tinggi agama Islam. Nah, mungkin terakhir ya Pak, karena mungkin Sohibillah di rumah juga ya, mungkin ada yang udah berkeluarga atau mungkin udah punya ya putra dan putri nih Pak ya. Selain pendidikan anak usia dini mungkin ya di sekolahnya masing-masing ya, Rubih tadi di Darut Tauhid begitu luar biasa. Apa yang menurut Bapak nih paling penting dilakukan oleh para orang tua atau mungkin kakak gitu ya kepada anak usia dini itu, supaya mereka tetap terjaga lingkungannya nih Pak di rumah gitu. Karena kan kita tahu rumah itu juga awalnya madrasah itu. Iya betul. Jadi yang pertama itu di pendidikan awal itu adalah pendidikan di keluarga. Jadi harus nyambung nih antara pendidikan di keluarga dengan pendidikan di sekolah. Nah, Darut Tauhid ya bukan hanya mendidik anaknya, tapi kewajiban orang tua juga ada, pembinaan orang tuanya. Jadi nyambung nih di Darut Tauhid secara berkala ada pertemuan orang tua ya, didatangkan psikologi ya, untuk bagaimana mendidik anak ya, datangkan yang praktisi dalam pendidikan anak Islam ya. Jangan sampai begini di sekolah diajarkan begini tata nilai yang baik, pas dilihat di rumah, loh kok saya ngeliat contohnya begini, jadi bertubrukan ya. Bertubrukan. Nah, kita harus nyambung. Makanya di Darut Tauhid selalu ada secara berkala itu pendidikan untuk orang tuanya. Kita harus menyambungkan nih antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Ya kalau doa kan masa orang tua nggak ikut membantu gitu ya. Nah, doa makan ibu kita ajarkan ini, nanti ibu ingatkan. Wah, ada orang tua tuh mengatakan, sejak anak saya sekolah saya jadi ikut pesantren Kenapa? Karena saya malu kalau nggak tahajud anak saya diingetin sama anaknya Pak ya. Telat sholat apa mama itu sudah azan sholat kan. Nah, itu kan itu kebahagiaan tersendiri ya. Bagi orang tua tuh, wah ini luar biasa. Nah, inilah yang kita harapkan dalam sebuah pendidikan di Darut Tauhid. Nah, itu Sohibillah di rumah. Bahasan kita terkait pendidikan anak usia dini ternyata banyak sekali yang bisa digali dan banyak sekali yang harus dipersiapkan ya dari bahasan tadi dari Pak Yunus. Sebelumnya terima kasih Pak Yunus sudah mau bagi-bagi lagi sama-sama dengan Gian dan juga Sohibillah di rumah. Tapi jangan khawatir teman-teman, walaupun episode ini berakhir, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya terkait bincang-bincang kita, baik terkait keislaman, pemuda, itu, pendidikan, dakwah, dan lain-lain. So jangan kemana-mana, stay tune terus di bincang-bincang asik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.